Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan karunia yang banyak kepada kita semua, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita dalam segala hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita semua sebagai hamba Allah yang berusaha menjaga keimanan dan juga berusaha menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah memberikan istiqamah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, dan kita ini tinggal sedikit ya, tinggal beberapa halaman lagi, kurang lebih tinggal 6 bab, yaitu bab 62, ma jaa fi zimmatillahi wa zimmati nabiyhi, pembahasan tentang zimmah Allah. Zimmah bisa diartikan sebagai perjanjian atau juga diartikan dengan doman, yaitu jaminan atau tanggung jawab ya. Itu yang disebut dengan apa? Zimmah. Maka di sini disebutkan perjanjian dengan Allah dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis rahimahullahu taala membawakan satu ayat dan juga satu dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada pendahuluan ya, kita baca syarah atau pendahuluannya. Bab ini masih berkaitan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan salah satu bentuk kesempurnaan tauhid seorang hamba yaitu dia memperhatikan adab-adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita membaca tentang orang yang bersumpah ya, memperbanyak sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika jual beli pun dia bersumpah. Maka ini menunjukkan kurang adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut orang ini menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Supaya barang dagangannya laku, maka ditempel nama Allah Subhanahu wa taala di situ, ya. Jadi ini tidak adab sama sekali. Menjual nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang saja kalau menjual misalkan ya, di Indonesia misalkan ya, barang dagangannya kemudian ditempel nama artis misalkan ya, ditempel nama artis, maka ini termasuk pelanggaran ya, dan juga tidak memiliki etika ya, dalam menggunakan nama orang secara sembarangan. Atau nama ustadz misalkan ya, menggunakan nama ustadz untuk melariskan dagangannya, padahal ustadz tersebut tidak memberikan rekomendasi apapun terhadap apa yang dia lakukan. Maka ini saja disebut tidak memiliki adab kepada ustadz tersebut. Apalagi di sini
dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang juga ada orang ya dengan melabeli, nempel dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjual nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penglarisnya supaya dia terkenal, supaya dia dijuluki sebagai wali. Aku dilihat oleh Nabi Muhammad, aku bertemu dengan Nabi Muhammad, ya. Jadi menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai barang dagangannya supaya dimuliakan oleh orang-orang awam yang tidak memiliki ilmu. Taib. Oleh karena itu, jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnati wal Jamaah dikenal dengan adabnya kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, adab-adab kepada Allah maupun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat penting dipelajari oleh seorang muslim untuk menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bab ini yaitu berkaitan dengan perjanjian Allah, perjanjian Rasulullah. Apa maksudnya? Yaitu seseorang membuat perjanjian dengan orang lain mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala atau mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau mengatasnamakan Rasulullah maksudnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di kala itu. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, maka yang tersisa adalah perjanjian atas nama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Pembatalan janji yang disebut padanya nama Allah Subhanahu wa taala merupakan sikap yang tidak beradab kepada Allah. Karena ucapan sumpah kita mengatakan demi Allah, wallahi, billahi, tallahi, dalam sebuah janji menunjukkan bahwa orang yang berjanji telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai jaminannya, ya. Misalkan antum ajak ketemu, ya, nanti datang ya. Nah, kayaknya antum enggak datang, wallahi aku datang gitu ya. Wallahi aku datang. Jadi dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai jaminannya, ya, untuk menguatkan apa yang dia katakan. Baik. Jadi menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai jaminan atau saksi dalam janjinya. Maka jika janji tersebut dibatalkan atau diingkari, berarti sama saja ia telah menyepelekan dan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 91, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara panjang lebar, ya, tentang kemuliaan berjanji dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan bahwa perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua macam, ya. Perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Yang pertama, ya, kita akan mengenal apa sih bentuknya, apakah ada di Indonesia seperti ini. Yang pertama adalah janji yang berkaitan dengan motivasi kepada diri sendiri untuk beramal soleh atau meninggalkan maksiat. Jadi berjanji untuk melakukan suatu hal di masa mendatang. Ini yang kita sebut dengan al-yamin al-mun'aqid, sumpah yang berlaku padanya kafarah kalau tidak dijalankan. Bukan nazar, ya, bukan nazar. Karena kalau nazar tidak perlu dia bersumpah dengan nama Allah. Cukup dia mengatakan apa? Wajib bagiku untuk Allah Subhanahu wa taala melakukan apa, misalkan, ya, puasa 10 hari atau sholat duha berapa kali gitu, ya. Nah, maka ini disebut dengan apa? Nazar. Adapun bersumpah di sini misalkan demi Allah, ya, demi Allah aku akan sholat malam 11 rakaat
ya setiap malam, tidak akan pernah aku tinggalkan. Ya, tidak pernah aku tinggalkan. Tapi kemudian karena dia mungkin ada suatu kesibukan, dia meninggalkan sholat malam 11 rakaat. Cuman 3 rakaat atau 5 rakaat, berarti dia telah menyelisih apa? Sumpahnya. Baik. Maka untuk orang yang seperti ini wajib membayar apa? Kafarah. Saya ulang ya. Janji yang berkaitan dengan motivasi kepada diri sendiri untuk beramal soleh atau meninggalkan maksiat. Jenis janji seperti ini boleh untuk dibatalkan. Ya, boleh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jika seseorang melihat suatu hal yang lebih baik dari apa yang dia sebutkan tadi, maka boleh dia memilih yang lebih baik tersebut dan membatalkan janjinya yang pertama. Ya, demi Allah, aku akan berangkat umroh tahun ini, misalkan tahun ini ya, dia mengaitkan berangkat umrohnya tahun ini. Tapi ternyata ya ibunya pengen umroh dan bisanya tahun depan, misalkan ya, bisanya tahun depan. Maka ibunya berangkat nggak punya mahram, adanya dia. Akhirnya dia menunda umroh untuk tahun depan. Maka itu lebih baik karena bisa menemani ibu sekalian berbakti kepada orang tua. Taib. Maka yang dilakukan ya membatalkan sumpahnya tadi dan membayar kafarah dan melakukan umroh bersama ibunya. Taib. Akan tetapi diwajibkan baginya untuk membayar kafarah. Adapun kafarah sumpah telah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Apa Pak kafarah sumpah? Coba kemarin ana sebutkan ya, ana sebutkan beberapa macam sumpah. Ya. Ada sumpah apa saja, Pak? Sumpah apa? Ada berapa macam kemarin kita sebutin? Hah? Ada berapa sumpah? Macam-macam sumpah. Kayaknya kita nggak pernah bersumpah ya. Apa? Ada 3 ya kan? Ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama al-yamin al-laghu. Al-yamin al-laghu, sumpah yang ya seperti orang yang tidak serius ya. Sumpah yang tidak serius, itu pertama. Ya, seperti orang mengatakan demi Allah ini baik, ya. Demi Allah ini baik karena memang baik gitu ya. Menurut dia. Demi Allah ini enak, ya. Jadi untuk menguatkan saja. Maka ini termasuk al-yamin al-laghu. Artinya apa? Tidak ada konsekuensi membayar kafarah kalau dia keliru. Yang kedua apa? Al-yamin apa? Al-yamin al-mun'aqid, sumpah yang terjadi ya, yang konsekuensi adalah harus membayar kafarah apabila dia melanggarnya. Disebut dengan al-yamin apa? Al-mun'aqid. Taib. Yang ketiga apa? Apa yang ketiga Pak? Iya Pak. Al-yamin al-ghamus. Al-yamin al-ghamus ya. Yaitu sumpah dusta. Sumpah dusta untuk mengambil hak orang lain ya. Demi Allah ini miliknya misalkan, padahal ini bukan miliknya tapi milik orang lain. Demi Allah ini milikku, padahal bukan punya dia. Taib. Ya, maka ini disebut dengan apa? Al-yamin al-ghamus. Dan setiap jenis sumpah ini memiliki konsekuensi yang berbeda. Ya. Adapun yaminul laghu konsekuensinya apa? Tidak ada konsekuensinya. Tapi al-yaminul laghu ada yang tercela. Yaitu tadi seperti orang yang menggunakan sumpah untuk barang apa? Dagangannya, melariskan barang dagangannya. Kemudian kedua tadi yamin al-mun'aqid. Apa konsekuensinya kalau melanggar? Membayar kafarah. Nah, apa kafarahnya?
memberi makan 10 orang miskin, ya, harus miskin, betul miskin, ya, atau memberi pakaian. Kalau tidak memberi makan maka memberi pakaian, atau memerdekakan budak, ya, budak sekarang tidak ada. Kalau tidak bisa karena terlalu miskin juga ini orang yang bersumpah ini, ternyata nggak bisa ngasih makan 10 orang, maka dia berpuasa 3 hari, ya. Jadi puasa ini bukan menjadi pilihan utama, tapi alternatif kalau dia tidak punya harta, memberi makan 10 orang, baru dia boleh berpuasa, ya. Jadi kalau orang bersumpah kemudian melanggar sumpahnya, waduh, aku melanggar sumpahku nih, ya udah puasa 3 hari. Tidak boleh. Harus berusaha memberi makan dulu 10 fakir miskin, ya. Jadi kalau misalkan satu porsi 20 kali 10 berapa? 200.000. Murah, ya, 200.000. Baik. Insyaallah ini mudah, ya. Beli makan 10 porsi dibagikan kepada fakir miskin, sudah selesai. Tidak perlu dia puasa 3 hari. Kemudian ada al-yaminul ghamus. Konsekuensinya apa? Al-yaminul ghamus konsekuensinya dosa saja. Jadi dia akan mendapatkan dosa besar karena dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam sumpahnya, ya. Baik. Dan ini menunjukkan dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi, ya, makna zimmatullah yang pertama menurut Ibnu Katsir, janji yang berkaitan dengan motivasi kepada diri sendiri untuk beramal soleh atau meninggalkan maksiat, seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi insyaallah la ahlifu ala yaminin fa'ara ghairaha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khairun wa tahallaltuha. Demi Allah, insyaallah tidaklah aku telah bersumpah, ya, seandainya beliau telah bersumpah dengan suatu sumpah, kemudian aku melihat sesuatu ada yang lebih baik daripada sumpahku tadi, melainkan aku akan memilih yang lebih baik tadi dan menggugurkan sumpah yang pertama serta membayar apa? Kafarah, ya, membayar kafarah. Itu pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan boleh membatalkan sumpah kalau dia melihat ada sesuatu yang lebih baik. Tapi kalau dia sudah bersumpah dan tidak ada pilihan, misalkan ini yang lebih baik, itu yang lebih baik, tidak ada, maka wajib baginya untuk menjalankannya. Tapi kalau dia memang tidak mampu, ya, tidak mau menjalankan sumpah tersebut, baru silahkan dia membayar apa? Membayar kafarah. Oleh karena itu kita tidak boleh sembarangan bersumpah. Di sini beliau contohkan, hafizahullah taala, seseorang telah bersumpah untuk berangkat umroh tahun ini, namun ternyata dia melihat adanya kesempatan untuk berhaji, maka dia perbolehkan untuk mengubah rencananya dengan membatalkan sumpah, ya, berpindah dari umroh untuk melakukan haji. Tapi sebenarnya haji umroh tidak ada yang bertentangan, ya. Misalkan tahun ini bersumpah untuk umroh, oh ternyata ada kesempatan haji di tahun ini juga, kan bisa umroh apa? Haji, ya, haji tamat tuh, gitu, ya. Taib. Makna yang kedua tentang janji ini, ya, yaitu janji yang berkaitan dengan akad-akad atau perjanjian dengan pihak lain, ya. Kita sering berhubungan dengan manusia, entah itu berkaitan dengan harta benda atau janji saja, janji akan ketemu, janji akan berangkat, janji akan apa, gitu, ya, janji akan membayar tepat waktu dan seterusnya. Maka akad-akad ini
apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala padanya, maka ini lebih besar lagi. Wajib bagi kita untuk menunaikannya dan berusaha semaksimal mungkin, ya. Dan banyak orang yang mengganti dengan kalimat insya Allah. Tentu ini adalah sesuatu yang baik. Tetapi jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, sebelum seseorang mengucapkan insya Allah, nanti datang ya, padahal di pikiran kita itu kayaknya aku nggak bisa, gitu ya. Kayaknya aku nggak bisa datang. Jangan mengatakan iya insya Allah gitu, ya. Sampaikanlah kayaknya mungkin aku nggak bisa, ya. Sampaikan apa? Sepertinya tidak bisa. Kalau memang kemungkinan tidak bisa mendatanginya. Tapi kalau ada kemungkinan kita bisa datang, maka boleh ucapkan apa? Insya Allah, ya. Insya Allah bisa datang. Taib. Jadi bisa datangnya lebih dominan daripada tidak. Tapi banyak orang yang justru sebaliknya, ya. Ketika dia mengatakan bisa insya Allah, tapi ternyata bisanya ini cuma 20%. Nah, ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Taib. Bentuk janji yang kedua ini adalah bentuk janji yang dimaksud pada ayat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Ya, saya ulang. Tepatilah perjanjian dengan Allah. Padahal kita membuat janji dengan siapa? Manusia. Kenapa disebut perjanjian dengan Allah? Karena kita menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam perjanjian tersebut. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha, dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian setelah pengukuhannya. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai jaminannya, sebagai saksimu. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat, ya. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwah, orang yang membatalkan perjanjiannya dengan Allah itu seperti seorang wanita yang memintal benang, ya. Jadi ada benang, ada pekerjaan membuat benang zaman dahulu, kemudian digulung, dirapikan, ya. Tapi kemudian oleh wanita ini dicopot lagi, diberantakin lagi, ya. Maka yang rapi ini sudah bagus, tapi kemudian kalau sudah diberantakan maka akan menjadi lebih sulit, ya. Artinya di sini jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk teguh di dalam berbicara, ya, agar Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan kita sebagai hambanya. Dikhawatirkan kalau kita sedikit-sedikit bersumpah kemudian kita melanggar janji yang kita buat, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menghukum kita dengan apa? Doa yang sulit untuk dikabulkan, ya. Doa yang sulit untuk dikabulkan. Kenapa? Karena kita sering melanggar sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika dia berbicara, dia pun berdusta, ya. Jadi mayoritas apa yang dia ucapkan itu adalah kebohongan. Wa idza wa'ada,
dan apabila dia berjanji akhlafa, dia pun apa? Mengingkari. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis ini ya. Jadi ucapan wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila dia dipercaya dia pun berkhianat. Taib. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari perjanjian itu adalah salah satu bentuk kemunafikan. Ya, makanya tadi kita sebutkan janganlah kita bermudah-mudah untuk berjanji lalu menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala dalam janji tersebut, ya. Karena seakan-akan dia mengagungkan Allah. Tetapi ketika dia membatalkan perjanjian, ya, maka dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan. Baik. Dalam hal ini, ya, contohnya tentu sangat banyak ya. Tadi kita contohkan adalah orang yang berhutang. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Wa a'udzu bika minal ma'thami wal maghram. Aku berlindung kepadamu dari dosa dan juga dari apa? Hutang. Maka ditanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa anda sering sekali berlindung kepada Allah dari hutang? Iya, karena kalau orang hutang itu dia akan apa? Berjanji. Dia banyak janji-janji. Kalau dia banyak janji, dia banyak apa? Mengingkari. Banyak bohongnya dia. Ya. Dia akan berkata dusta untuk meyakinkan orang yang punya piutang tersebut. Ketika ditagih, ya, mana, ini udah jatuh tempo nih, mana bayarnya? Oh iya, bulan depan ya, aku sedang nggak ada. Janji gitu kan? Janji bulan depan, tanggal berapa? Tanggal 9 misalkan. Ya, baik, nanti didatangi lagi. Maka ketika didatangi, nggak ada bilangnya, janji lagi, ya. Tanggal seminggu lagi deh. Wah, diundur sampai orang yang datang ini apa? Bosan, ya. Jadi ketika dia minta hutang dengan nunduk-nunduk, memelas supaya dikasih, ya. Ketika dia ditagih hutangnya sulit sekali. Karena sudah sering ya ditagih hutangnya, akhirnya apa? Tidak ada alasan lagi, ya, maka yang digunakan adalah dengan apa? Dengan marah-marah, dengan menuduh, dengan menyalahkan orang yang menagih hutang, kan gitu ya. Ini senjata biasanya, Pak. Senjata orang yang ditagih hutangnya, yang paling terakhir apa? Marah dan menyalahkan orang yang menagih hutang. Masya Allah. Intinya kita hati-hati dari hutang piutang, ya. Entah kita yang menjadi orang yang berhutang atau kita yang menjadi orang yang diambil hartanya untuk dipinjamkan kepada orang lain, ya. Nah, kadang kita pinginnya membantu, tapi ternyata malah bikin masalah gitu kepada orang lain. Taib. Jadi berdasarkan penjelasan Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari dalil pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, janji itu ada dua macam, ya kan? Yang pertama, janji yang tidak boleh dibatalkan, yaitu kalau perjanjian tersebut dengan pihak lain menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, yang boleh dibatalkan apabila dia melihat sesuatu yang lebih baik, ya, melihat sesuatu yang lebih baik. Taib. Kemudian di sini disebutkan hadis yang cukup panjang dari Buraidah. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaishin aw sariyatin, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menunjuk seorang komandan perang memimpin suatu pasukan
ya, pasukan yang diikuti oleh Nabi ataupun tidak, awsahu bitaqwallahi wa biman ma'ahu minal muslimina khaira, maka beliau pun berwasiat kepada orang tersebut, ya, supaya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga supaya berlaku baik kepada kaum muslimin, ya, karena dia sedang memimpin kaum muslimin. Maka bekal yang paling baik adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki sifat rahmat kepada pasukannya. Beliau pun mengatakan, "Uzu bismillah." Berperanglah kamu dengan menyebut nama Allah, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dibekali, ya. Jadi pasukan sebelum berangkat perang dibekali, ya. Seperti misalkan tentara Indonesia mau berangkat ke Palestina membela orang-orang Palestina, maka dibekali terlebih dahulu. Apa bekalnya? Ya, ini paling bagus ini, ya. Bekal supaya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Membela dengan nama Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah. Seandainya meninggal di jalan Allah, meninggal mati syahid, mendapatkan keutamaan orang-orang yang syahid. Qatilu man kafara billah, perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang yang zalim, orang kafir plus zalim. Uhzu wala taghullu, berperanglah dan janganlah kamu melakukan ghulul, ya, yaitu orang yang ghulul itu ngambil rampasan perang sebelum dibagikan. Baik. Uzu wala taghullu wala taghdiru, dan janganlah kalian berkhianat, ya. Berkhianat di sini artinya menyelisih perjanjian dengan musuh, padahal sudah ada perjanjian tapi kemudian diselisihi. Wala tumathilu, dan janganlah kalian melakukan mutilasi, ya, meskipun salah satu organ saja. Dan termasuk bagian tamthil adalah merobek organ. Jadi misalkan dadanya dibelah, ya, kepalanya dipecahkan, misalkan, ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Jadi kalau korban musuh sudah meninggal dunia, ya sudah selesai. Tidak perlu diapa-apain lagi, dipotong-potong atau apa, ya, haram. Tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab kepada komandan perang dan juga kaum muslimin ketika mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa aja tadi? Tidak boleh. Nah, adab pertama adalah bertakwa kepada Allah, ya. Berjihad dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan yang diperangi adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Kemudian tidak boleh melakukan ghulul, mengambil harta rampasan perang padahal belum dikumpulkan. Kemudian juga tidak boleh berkhianat. Kalau sudah ada perjanjian maka tidak boleh dikhianati. Dan juga tidak boleh melakukan tamthil, mutilasi, ya. Wala taqtulu walida, dan janganlah kalian membunuh walida, yaitu anak-anak. Ini anak-anak tidak boleh dibunuh, ya. Tapi sekarang kita melihat, masya Allah, ya, anak-anak kaum muslimin dibunuh oleh orang-orang kafir. Jadi mereka menuduh Al-Quranul Karim yang berisikan perang, bunuh, ya. Tetapi justru kaum muslimin yang membaca Al-Quran, mereka memiliki hati yang lembut, ya. Mereka mengasihi anak-anak kecil, meskipun anak kecil ini adalah anak orang-orang non muslim. Ketika berperang tidak masuk kategori untuk dibunuh. Tapi orang-orang kafir yang merasa mereka, kitab suci mereka tidak ada perang, tidak ada bunuh, tidak ada, justru mereka tidak memiliki adab, tidak memiliki kaedah di dalam peperangan, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya
Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan tentang peperangan, memerintahkan kaum muslimin untuk berperang, ya, membunuh dan lain sebagainya, itu dijelaskan adabnya secara terperinci, bukan cuma ngambil kata bunuhlah kemudian kita bunuh sembarang, bukan ya, harus dibaca dengan apa? Dibaca dengan lengkap supaya pemahaman kita tidak salah, supaya tidak tersesat. Taib. Dan alhamdulillahi rabbil alamin, ya, atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Lanjutkan, ya. Janganlah membunuh anak-anak. Ini pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ukuran anak-anak ini bagaimana? Bisa dihitung dengan usia atau dilihat, ya, zaman Bani Quraidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghukum orang-orang yang muqatili, yang bisa berperang dari Yahudi Quraidah dengan cara apa? Dilihat apakah bulu kemaluannya sudah muncul atau belum. Kalau sudah muncul berarti dihukumi sebagai sudah apa? Sudah dewasa. Ya, adapun kalau belum berarti masih anak-anak. Taib. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi khisalin. Apabila engkau berjumpa dengan musuhmu dari kalangan orang-orang musyrikin, maka serulah mereka, kasih pilihan 3 hal, ya. Jadi tidak serta-merta bunuh, tidak. Dikasih penawaran dan juga didakwahi dulu supaya menerima agama Islam. Karena memang sekali lagi jamaah kita jelaskan bahwasanya Islam datang untuk berdakwah, bukan untuk berperang. Adapun berperang, kenapa kita disuruh berperang? Karena memang kondisi di zaman tersebut, ya, kondisi perang. Kondisi perang. Jadi tuntutan apa? Tuntutan zaman. Seandainya tidak ada perang, ya sudah, tidak perlu diadakan apa? Perang. Tapi kalau ada perang, maka kita harus bersabar mengikuti peperangan tersebut di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan peperangan tersebut juga bukan untuk memperbanyak korban kematian, bukan, tapi tujuannya adalah untuk menghilangkan aiq, apa aiq itu, ya, penghalang, menghilangkan penghalang dakwah, supaya dakwah ini mudah disampaikan kepada rakyat kecil, ya. Dan biasanya yang berperang itu siapa? Yang berperang itu kan kerajaan dan juga pasukannya. Adapun para petani, para pedagang biasa, rakyat-rakyat kecil, maka mereka tidak ikut apa? Tidak ikut berperang. Taib. Selanjutnya, ya, ini seperti dalam apa namanya? Surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, aslim taslam wa aslim yu'tikallahu ajraka marratain fa in abaita fa alaika ithmul arisiyin, ya. Heraklius, kamu masuk Islamlah. Kalau kamu masuk Islam, kamu akan mendapatkan pahala double-double. Kalau kamu tidak mau masuk Islam, kamu akan menanggung dosa rakyat kecil. Kenapa? Karena rakyat itu biasanya mengikuti siapa? Pemimpinnya, gitu ya. Ketika pemimpinnya ini tidak mau beriman, maka rakyatnya juga tidak mau beriman. Alasannya apa? Takut kalau berbeda dengan pemimpinnya nanti disiksa, ditangkap dan seterusnya. Tapi kalau pemimpinnya beriman, maka rakyatnya juga ikut beriman. Taib. Jadi dihilangkan ini, ya, kepemimpinan yang kufur, yang tidak mau beriman kepada Allah, dihilangkan supaya Islam bisa sampai kepada rakyat kecil, ya. Taib, kita lanjutkan. Serulah kepada mereka 3 hal. Fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Kalau salah satu dari 3 hal ini ada yang mereka terima, maka terimalah, ya.
kalau mereka menerima satu hal dari tiga yang ditawarkan, maka terimalah. Wa kuffa anhum, cegahlah tangan kalian dari mereka, jangan serang mereka, ya, jangan serang mereka. Apa itu seruannya? Yang pertama, thumma du'uhum ilal Islam, yaitu serulah mereka menuju agama Islam, supaya orang-orang kafir itu mau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi itu saja, ya, itu saja keinginan yang paling tinggi, ya, supaya mereka bareng-bareng masuk Islam, bareng-bareng masuk surga, kan gitu. Fa in ajabuka faqbal minhum, kalau mereka mau masuk Islam, terimalah. Thumma du'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin, setelah mereka mau masuk Islam, serulah mereka supaya berpindah dari negeri mereka menuju negerinya orang-orang muhajirin. Mana negeri orang muhajirin ketika itu? Madinah, ya, supaya berpindah ke kota Madinah. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dzalika falahum ma lil muhajirin wa alaihim ma 'alal muhajirin. Dan beritahu mereka, kalau mereka mau masuk Islam dan kalau mau mereka hijrah juga, maka mereka punya kewajiban seperti kaum muslimin, ya, mendirikan salat, berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Baik. Dan mereka juga berhak seperti orang-orang muhajirin berhak. Apa itu? Mendapatkan harta rampasan perang, mendapatkan harta zakat, ditolong oleh kaum muslimin dan seterusnya, ya. Jadi seperti kaum muslimin yang lainnya. Fa in abau ayyatahawwalu minha, kalau mereka tidak mau berpindah, ya, tidak mau hijrah dari negeri mereka menuju negeri hijrah, fa akhbirhum, beritahu mereka, annahum yakununa ka'arabil muslimin, mereka itu seperti orang-orang badui dari kalangan kaum muslimin yang tinggal di pedalaman. Yajri alaihim hukmullahi ta'ala, mereka juga wajib menjalankan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, tetap wajib sholat, ya, tetap menjalankan syariat Islam. Tetapi apa bedanya? Wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai'un illa ayyujahidu ma'al muslimin. Tapi mereka tidak berhak mendapatkan ghanimah atau juga harta fai' karena mereka tidak mau hijrah, ya, kecuali kalau mereka ikut berperang, ya, baru mendapatkan harta ghanimah. Jadi kalau misalkan di sini, ya, tempat orang yang baru masuk Islam tapi nggak mau hijrah, hijrahnya di sini, ya. Ketika kaum muslimin menang, ya, membawa harta rampasan perang, maka harta rampasan perang itu diberikan kepada kaum muslimin di negeri hijrah tadi. Adapun kaum muslimin yang di sini yang nggak mau hijrah, maka mereka tidak mendapat bagian dari apa? Ghanimah, nggak dikasih, ya, nggak dikasih. Kalau mereka pindah ke sini baru dikasih. Taib. Fa in hum abau fas'alhumul jizyah. Kalau itu mereka juga tidak mau masuk Islam, ya, tidak mau masuk Islam, maka mintalah kepada mereka al-jizyah, yaitu apa? Upeti, ya, pajak, dipajakin. Mereka tunduk kepada pemerintahan Islam dengan syarat membayar apa? Membayar pajak. Fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Kalau mereka memenuhi permintaanmu, maka terimalah dan tahanlah, tidak boleh diserang. Fa inhum abau, kalau mereka tidak mau juga, fasta'in billahi wa qatilhum, ya, mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Jadi pilihan terakhir ini adalah berjihad fi sabilillah setelah mereka tidak mau juga membayar jizyah. Taib.
Kenapa orang kafir dibiarkan dalam kekufuran dengan membayar jizyah mereka menjadi aman? Yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang mulia, agama perkasa. Adapun orang-orang kafir adalah orang-orang yang hina. Bahkan jizyah ini jamaah milakan Allah Subhanahu wa taala, jizyah yang diberlakukan oleh pemimpin Islam ya di zaman siapa itu? Khalid bin Walid ya. Khalid ibn Walid menerapkan jizyah. Rakyat itu membandingkan jizyah yang diberlakukan oleh pemerintah Islam dengan jizyah yang diberlakukan oleh pemerintah kafir sebelumnya. Maka mereka lebih nyaman dengan jizyah yang diberlakukan oleh siapa? Pemimpin Islam gitu, Khalid ibn Walid. Kenapa? Karena lebih sedikit dan juga ringan, disertai dengan rahmat, kasih sayang, kasihan ya, kasihan. Tapi kalau pemimpin kafir tidak pandang bulu, harus bayar ya, harus bayar, kalau tidak maka dihukum ya. Jadi kalau tidak bisa bayar mungkin disiksa dan lain sebagainya sampai bisa, atau diambil barang-barangnya. Pokoknya rakyat itu harus apa? Harus bayar upeti. Dan ini kan apa? Menyiksa ya. Jadi Masya Allah, meskipun di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengambil upeti dari orang-orang kafir, tapi tetap saja diiringi dengan apa? Kasih sayang. Karena memang tujuan Islam itu adalah berdakwah, mengambil hati orang-orang kafir agar mereka itu melihat keindahan agama Islam supaya masuk Islam ya. Dan banyak sekali orang-orang non muslim yang masuk Islam karena apa? Melihat keindahan kaum muslimin ya, adabnya kaum muslimin dilihat sehingga mereka tertarik masuk Islam. Taib. Jadi ada pilihan tadi ya. Pertama suruh masuk Islam, kemudian berpindah hijrah ke negeri Madinah, ke kota Madinah. Kemudian yang kedua membayar jizyah ya. Kemudian yang ketiga berperang. Mau milih yang mana? Mau Islam, bayar jizyah, atau perang gitu. Wa idza hasarta ahla hisnin, kalau engkau mengepung suatu penduduk yang memiliki benteng, fa araduka an taj'ala lahum dhimmatallahi wa dhimmata nabiyhi, kemudian mereka menghendaki darimu agar kamu membuat untuk mereka perjanjian Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kaum muslimin sulit mengalahkan orang-orang non muslim ini. Dua-duanya bertahan. Dua-duanya bertahan karena mereka memiliki benteng yang kokoh. Taib. Untuk menghentikan peperangan ini, maka ingin ada perjanjian seperti yang berlaku antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrikin, ya kan? Kalau mereka ingin mendapatkan jaminan dari Allah dan juga dari Rasulullah SAW dalam perjanjian tersebut, kata Nabi Muhammad SAW apa? Fala taj'al lahum dhimmatallahi wa dhimmata nabiyyih, maka janganlah kamu buatkan untuk mereka perjanjian Allah dan Rasulnya. Kenapa enggak boleh? Dilarang oleh Nabi SAW ya. Walakin ij'al lahum dhimmataka wa dhimmata ashabika, akan tetapi buatkanlah untuk mereka perjanjian darimu sendiri dan perjanjian sahabat-sahabatmu. Jadi bukan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi perjanjian udah antara kita saja tanpa melibatkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa innakum an taghfuru dhimmamakum wa dhimmata ashabikum ahwana min an taghfuru dhimmatallahi wa dhimmata nabiyhi. Karena kalau kalian itu seandainya melanggar perjanjian kalian dengan mereka ya, itu lebih mudah daripada kalian melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau seandainya mereka melanggar perjanjian,
dengan mengatasnamakan kalian sendiri itu lebih mudah daripada kalau berjanjian dengan atas nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya melakukan antisipasi terhadap kaum muslimin ataupun terhadap orang-orang kafir supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa dimuliakan sampai dalam hal sumpah perjanjian pun ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan supaya kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza hasarta ahla hisnin, apabila engkau mengepung penduduk benteng, fa araduka an tunzilahum ala hukmillah, kemudian mereka menghendaki agar kamu mengadili mereka sesuai dengan hukum Allah, fala tunzilhum ala hukmillah, maka janganlah kamu mengadili mereka atas dasar hukum Allah. Loh, kenapa? Bukankah kita wajib menjalankan hukum Allah? Taib. Kenapa beliau melarang? Karena ketika itu para sahabat tidak mengetahui bagaimana hukum Allah yang tepat untuk penduduk ini, kan gitu ya? Tidak apa? Tidak ada hukum khusus berkaitan penduduk ini. Terus gimana? Hukum yang berlaku adalah ijtihad. Ya, hukum berlaku adalah apa? Ijtihad dari seorang pemimpin. Taib. Jadi jangan bilang ini hukum Allah seperti ini. Tidak, ya. Kecuali kalau memang itu hukum Allah jelas, ya. Jelas, misalkan kalau dalam Al-Qur'an misalkan ya, kalau ada pasukan di benteng misalkan kemudian mereka ingin damai, maka ambillah harta mereka semua misalkan, ya. Berarti aturan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah mengambil harta mereka semua dan mereka dibiarkan apa? Bebas. Tapi tidak ada sama sekali, ya, hukum tersebut. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat menamakan hukum yang berlaku untuk orang-orang kafir ini adalah hukum Allah, karena memang apa? Tidak ada, ya. Dan juga kita semua tidak boleh sembarangan mengatakan kepada suatu hukum ini hukum Allah, ini sesuai dengan hukum Allah. Tidak boleh sembarangan, kecuali kalau memang itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya? Orang mencuri kemudian tangannya dipotong, sesuai nggak dengan hukum Allah? Sesuai. Orang melakukan zina dan dia pernah menikah, kemudian dihukum rajam, sesuai nggak dengan hukum Allah? Sesuai, ya, karena memang apa? Ada tertulis dalam Al-Qur'an. Adapun kalau tidak tertulis dalam Al-Qur'an ataupun tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah, maka ini masuknya adalah apa tadi? Ijtihad, ya. Dan ijtihad itu tidak boleh kita langsung menisbatkannya kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi hukum orang yang berijtihad sesuai dengan dalil A, sesuai dengan dalil B, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Apabila engkau mengepung penduduk benteng, lalu mereka ingin supaya kamu mengadili mereka sesuai dengan hukum Allah, maka janganlah kamu adili mereka berdasarkan hukum Allah, ya, dengan mengatakan apa? Ini hukum Allah. Walakin anzilhum ala hukmika, akan tetapi adililah mereka atas dasar hukummu sendiri, yaitu ijtihadmu. Fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallahi amla, karena kamu enggak tahu apakah benar itu sesuai dengan hukum Allah atau tidak, ya. Kalau misalkan sudah terlanjur ini sesuai dengan hukum Allah tapi ternyata tidak sesuai, maka ini apa? Berdusta atas nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Jadi dalam masalah peperangan ini pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan mengatasnamakan Allah, entah itu dalam sumpah maupun dalam apa tadi? Maupun dalam hukum, ya. Entah dalam sumpah ataupun dalam hukum, ya, ijtihad. Baik. Itu tadi matan, ya. Kemudian dijelaskan di sini, jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala,
dijelaskan bahwasanya dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 pilihan. Ya, sebelum kita melanjutkan pertanyaannya adalah apakah materi seperti ini penting buat kita, perlu kita ketahui, ya? Itu pertanyaannya. Hadis berkaitan dengan perang, pasukan, penawaran-penawaran, ini perlu nggak diketahui oleh muslim di zaman sekarang? Ya? Jawabnya perlu. Kenapa? Supaya ilmu, gambaran ilmu tentang syariat Islam kita itu bukan setengah-setengah, ya. Karena apa? Kalau setengah-setengah, khawatirnya kita akan salah faham dengan syariat Islam. Yang salah faham itu akhirnya apa? Kita memperkirakan Islam itu ternyata kejam misalkan, ya. Atau kita salah penafsiran, oh Islam itu mengajarkan aku berperang, membunuh dan lain sebagainya. Itu dikhawatirkan seperti itu. Tapi kalau kita membaca secara lengkap, ya, bagaimana ajaran Islam tentang peperangan ini, maka kita akan mengerti ternyata Islam itu agama yang indah, mengajarkan adab kepada pemeluknya, ya. Oleh karena itu, jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala dalam sesi kajian apapun, kita tidak boleh meremehkan suatu ilmu, ya. Karena ilmu seandainya itu tidak berkaitan dengan kehidupan kita, tidak berkaitan dengan apa? Kehidupan yang kita sedang jalani, ilmu tersebut akan memberikan gambaran lengkap untuk ilmu, untuk apa? Untuk akidah kita. Gambaran lengkap untuk apa? Akidah kita. Sehingga kita akan semakin cinta dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin memuliakan Allah sebagai pemberi syariat kepada kita, ya. Dan kenapa kok ada orang yang tidak suka kepada suatu syariat, kan gitu ya? Kita dapatkan ada sebagian orang tidak suka dengan suatu syariat, ya, karena dia hanya melihat sisi negatif dari syariat tersebut tanpa melihat secara lengkap hikmah-hikmah, aturan-aturan, adab-adab yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Contohnya tentang perbudakan, ya, dulu pernah kita sebutkan, ya. Kalau seseorang mendengarkan bahwasanya Islam itu ada sistem perbudakan, cuman gitu saja, kira-kira gambaran manusia gimana, Pak? Gambaran manusia adalah, oh, Islam itu agama kejam, ya, melegalkan jual beli manusia, kan gitu ya. Jual beli manusia, diperjualbelikan seperti binatang dan seterusnya. Padahal kan gambaran lengkapnya tidak seperti itu, ya. Maka perbudakan meskipun sekarang dianggap tidak ada, maka kita tetap mempelajari apa? Materi tentang apa? Perbudakan. Tadi tujuannya apa? Supaya gambaran kita terhadap agama Islam semakin lengkap, jelas, dan mencintai syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengerti bahwasanya Allah Maha Tahu, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan juga menyayangi hamba-hambanya. Baik, kita lanjutkan. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan, ya, 3 hal. Yang pertama adalah masuk Islam, seperti yang sudah kita sampaikan. Yang kedua, kalau tidak mau masuk Islam, silahkan berada di atas agama kalian, tetapi harus apa tadi? Membayar jizyah. Ini pun ada aturan-aturannya, jamaah, ya. Jadi mereka, orang-orang kafir itu yang membayar jizyah, kemudian takluk di bawah kepemimpinan kaum muslimin, mereka tidak boleh mensyiarkan agama mereka, tidak boleh terang-terangan berdakwah kepada kaum muslimin supaya orang-orang Islam itu murtad dari agama Islam, tidak boleh. Dan juga tidak boleh membangun baru tempat ibadah mereka. Jadi pakai tempat ibadah yang sudah ada. Tidak boleh bikin apa? Bikin tempat ibadah baru, apalagi di pemukiman kaum muslimin. Taib. Ini beberapa apa? Aturan kalau orang kafir
mereka membayar apa? Jizyah. Tetapi mereka dilindungi, mereka dijamin keamanannya, ya, dan disebut sebagai apa? Kafir zimmi. Kafir zimmi yaitu orang kafir yang di bawah jaminan pemerintahan kaum muslimin. Jadi dijamin keamanannya, mereka bisa berdagang, mereka bisa bekerja dan lain sebagainya, ya, bebas. Taib. Tidak boleh disakiti, bahkan dilindungi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, lam yarih raihatal jannah, maka dia tidak akan mendapatkan aroma surga. Taib. Jadi betul-betul dilindungi oleh agama Islam. Membayar jizyah. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah membayar jizyah. Membayar upeti ini berlaku kepada orang kafir yang bagaimana? Ada beberapa pilihan. Orang kafir kan banyak ya macamnya. Ada ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Ada majusi. Majusi itu nama agama penyembah apa? Api. Ada orang musyrikin secara umum. Orang-orang musyrikin penyembah berhala, ya, yang tidak ada namanya, menyembah patung A, patung B, C dan seterusnya. Para ulama berbeda pendapat tentang orang kafir yang wajib membayar jizyah, yang bisa membayar jizyah. Apakah semuanya? Ya, entah itu Yahudi, entah itu ahlu kitab, majusi dan juga musyrikin, ataukah cuman ahlu kitab dan majusi saja, ataukah ahlu kitab saja? Ini para ulama berbeda pendapat. Taib. Ini kita baca sedikit saja ya, perbedaan pendapatnya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa jizyah itu hanya berlaku untuk ahlu kitab. Kenapa mereka mengatakan seperti ini? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab." Ya, qatilul ladzina la yu'minuna billah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir, dan tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan yang diharamkan oleh Rasulullah, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar dari kalangan orang yang diberi kitab. Ya, jadi di sini seakan-akan menyebutkan jizyah itu khusus untuk ahli kitab. Ya, mereka harus membayar jizyah. Taib. Pendapat yang kedua, jizyah itu untuk ahli kitab dan juga untuk orang-orang majusi, penyembah api. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil jizyah dari orang majusi yang menempati daerah Hajar, ya, daerah di Bahrain, ya, daerah Bahrain. Nabi Muhammad SAW mengatakan, berlakukan kepada mereka seperti berlakunya kepada ahli kitab, ya, berlakukan kepada orang-orang majusi seperti yang berlaku kepada ahli kitab. Maka dengan alasan tersebut orang majusi pun bisa membayar jizyah, ya. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga, jizyah itu berlaku untuk ahli kitab, majusi dan juga orang-orang musyrikin pada umumnya. Ini pendapat mazhab Hanafi, ya, dan beberapa ulama yang lainnya. Taib. Dan pertanyaannya, memangnya kalau orang tidak bisa membayar jizyah, terus apa konsekuensinya? Ya, kan tadi disebutkan mereka boleh di atas agama mereka, tapi mereka harus apa? Bayar jizyah. Kalau mereka tidak boleh bayar jizyah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya cuma dua, masuk Islam atau perang, gitu ya. Cuma dua, masuk Islam atau perang. Nggak ada bayar jizyah. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi tadi disebutkan masih tiga.
ya, yaitu bisa bayar jizyah satunya. Adapun dalam pendapat yang lain, ya, tidak bisa. Cuman apa tadi? Masuk Islam atau perang, ya. Kalau nggak mau Islam maka diperangi. Taib. Ya, wallahu alam bissawab. Ya, di sini memang para ulama memiliki argumennya masing-masing. Pertanyaannya, kenapa mazhab Hanafi tadi memasukkan orang musyrikin, ya, memasukkan orang musyrikin termasuk orang yang boleh membayar jizyah? Karena apa? Karena kias dengan orang-orang Majusi. Karena orang Majusi ini juga termasuk bagian dari apa? Musyrikin, menyembah api, gitu ya. Demikian juga orang Nasoro, pada hakikatnya mereka menyembah apa? Menyembah patung. Orang Majusi apakah masih ada? Wallahu alam, sepertinya masih ada, ya, penyembah api. Nah, dulu Majusi itu berada di Persia. Tempat tinggalnya, tempat lahirnya siapa? Salman Al-Farisi. Dan Salman ini diberi tugas oleh bapaknya untuk menjaga api supaya tidak padam, ya. Kemudian pergi ke Syam, kemudian dari Syam pergi ke Madinah, mendapatkan hidayah masuk Islam. Taib. Dan Bahrain seberangan dengan Persia, dan Persia saat ini menjadi Iran, ya. Dan Iran dikuasai oleh orang-orang Syiah. Nah, apakah Majusi penyembah api itu masih ada? Wallahu alam bissawab, ya. Mungkin masih ada, mungkin, ya. Ya, di Google biasanya untuk cari adakah Majusi zaman sekarang, nanti muncul. Kalau nggak ada ya nggak ada, ya. Kalau ada berarti masih ada. Tapi sepertinya sudah terpencar-pencar. Seandainya masih ada, itu pun sudah terpencar-pencar. Nah, taib. Pilihan yang ketiga, ketika mereka tidak mau membayar jizyah, yaitu berperang, ya. Ketiga hal ini adalah pilihan secara berurutan. Apabila mereka sudah memilih untuk masuk Islam, maka diterima Islamnya, mereka menjadi saudara sesama kaum muslimin. Dan ditawarkan untuk berhijrah. Kenapa? Supaya mereka kalau di tempat hijrah mendapatkan apa tadi? Dapat bagian harta rampasan perang, ya kan? Kalau mereka mau pindah ke kota Madinah, ya, supaya mudah untuk baginya, gitu ya. Kalau jauh-jauh, wah susah, ya, maka mereka tidak mendapatkan bagian harta rampasan perang. Tapi kalau berkumpul di kota Madinah, gampang baginya. Taib. Jika mereka menolak untuk masuk Islam, maka mereka harus membayar jizyah. Jika mereka tetap menolak juga, tidak mau membayar jizyah, tidak mau tunduk kepada pemerintah Islam, maka mereka diperangi. Taib. Mereka diperangi. Dalam matan hadis ini disebutkan bahwa membatalkan janji adalah dosa, ya. Membatalkan janji adalah dosa. Tetapi membatalkan janji dengan menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai jaminan dalam janji tersebut, ini dosanya lebih besar, ya. Nah, seandainya terjadi pengkhianatan, misalkan ghadar, ya, ghadar. Seandainya terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang muslim, dosa atau tidak? Dosa. Bahkan ini termasuk dosa besar. Tapi kalau dibumbui, seandainya dibumbui dengan nama Allah, ya, dibumbui dengan nama Allah, kemudian terjadi pengkhianatan, maka dosanya lebih apa? Lebih besar lagi. Baik. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bermaksud untuk menyuruh mereka untuk melanggar janji, tidak. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan bahwa seandainya mereka melanggar janji, maka itu lebih ringan daripada mereka melanggar perjanjian dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini adalah inti bab ini, ya.
Jadi kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawa bab ya perjanjian dengan Allah termasuk bab tauhid, yaitu seseorang yang menjaga adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah-mudahan, tidak bermudah-mudahan menjadikan nama Allah di dalam sumpahnya, di dalam janjinya, itu menunjukkan apa? Kesempurnaan tauhidnya, ya, menunjukkan dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Baik. Dari masalah ini para ulama menghasilkan sebuah kaidah yang berbunyi apa? Irtikabu akhafid dararaini, yaitu seandainya ada dua madarat, ada dua bahaya, satunya lebih kecil, satunya lebih besar, kira-kira kita melakukan yang mana? Yang lebih kecil. Jadi meminimalisir, ya, meminimalisir bahaya. Misalkan juga, ya, misalkan di 17 Agustusan, taib, 17 Agustusan nih banyak orang yang melakukan kemungkaran-kemungkaran, taib. Maka kita terkadang terpaksa untuk melakukan suatu kemungkaran. Misalkan, ya, terpaksa. Misalkan antum ada yang ditunjuk sebagai Pak RT, susah lepasnya, ya, Pak RT. Nanti orang-orang pengen ngumpulin dana bikin orkesan atau apa gitu, ya, dangdutan dan lain sebagainya, sampai malam, sampai seharian, semalaman penuh gitu kan. Ini mungkar apa enggak ini, Pak? Mungkar, ya. Nah, jadi antum sebagai Pak RT itu berusaha apa? Berusaha kalau tidak bisa menghilangkan, diminimalisir, ya. Kalau mundur takutnya madaratnya lebih banyak, ya. Tetap saja dari Pak RT lebih baik, tapi kalau ada suatu madarat bisa bisa diperkecil, gitu, Pak, ya. Taib. Kita lanjutkan. Jadi irtikabu akhafid dararaini, yang dilakukan, yang dijalankan adalah madarat yang lebih kecil. Itu yang kita pilih daripada madarat yang besar, ketika kita tidak bisa keluar dari madarat tersebut. Terkait larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari menuruti permintaan mereka agar memperlakukan hukum Allah, ya. Orang kafir tadi minta supaya dihukumi dengan hukum Allah, tapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Yaitu hukum yang masih dalam batasan ijtihadiyah, bukan hukum had, ya, bukan hukum yang paten seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Misalkan hukum qisas, hukum had, ini hukum yang apa? Yang paten. Tapi kalau hukum masalah ijtihadiyah, maka bisa berubah-berubah, bisa berganti-ganti sesuai dengan pemimpinnya. Taib. Adapun perkara yang hukum dan dalilnya jelas seperti dirajamnya orang yang berzina, orang melakukan zina kemudian dirajam, atau orang yang mencuri kemudian dipotong tangannya, maka ini adalah hukum Allah yang memang harus dilaksanakan. Baik, adik-adik mainnya nggak pakai suara, ya. Ya. Tapi boleh main tapi nggak usah pakai suara. Masalah ini merupakan dalil bahwasanya seseorang bisa benar dan juga bisa salah dalam berijtihad, ya. Jadi kalau masalah ijtihad jangan katakan ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang terkadang hari ini dia mengatakan A, nanti dia baca lagi, oh ternyata bukan A, ternyata apa? B. Kalau dia sudah terlanjur mengatakan ini hukum Allah seperti ini, si A, ya, seperti A, nanti mau berpindah ke B itu berat sekali, ya, berat, karena dia sudah terlanjur menganggap ini adalah hukum Allah, padahal itu adalah hukum ijtihad, hukum ijtihadiyah.
Terus bagaimana di zaman sekarang kita mengetahui para ulama akan berbeda pendapat, ya? Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak haram dan seterusnya. Ya, kemarin kita mendengar tentang hukum musik. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak haram. Ada juga yang mengatakan haram kalau untuk keburukan, tidak haram kalau untuk kebaikan. Ini pendapat ketiga, pendapat bid'ah ini, ya. Nggak ada pendapat seperti 2000 ulama terdahulu, nggak ada. Taib, ini pendapat baru. Maka kita lihat semua ini adalah hukum ijtihadiyah, ya. Tetapi kalau disebutkan dalam nas secara jelas musik itu haram, baru itu apa? Nas, ya. Musik adalah haram. Ada nggak pernyataan musik itu haram? Itu pertanyaannya. Kalau tidak ada, berarti ini adalah ranah ijtihadiyah. Kalau ada, maka ini adalah apa? Bukan ijtihadiyah, tapi sesuatu yang pasti, ya. Maka disebutkan akan ada umatku yang menghalalkan, yang berusaha menghalalkan zina, khamr, sutra dan juga alat musik, ya, dihalalkan. Berarti asal hukum ini adalah apa? Haram, ya. Taib. Ada pun yang mengatakan tidak haram, ini dari pendapat siapa namanya? Ibnu Hazm, karena mendhaifkan hadis tersebut, ya, mendhaifkan hadis tersebut. Jadi wallahu a'lam bishawab, musik ini secara ijma', ya, para ulama sepakat bahwasanya musik itu hukumnya adalah haram. Dari 4 madhab ataupun para ulama sebelum Ibnu Hazm, mereka mengharamkan apa? Mengharamkan musik. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini contoh. Apa? Az-Zumar. Apa Pak bunyi, Pak? Az-Zumar. Luqman kali, Pak. Iya. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Taib. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadits. Itu adalah nyanyian. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya tidak patut bagi seseorang yang berijtihad untuk mengklaim hasil ijtihadnya sebagai hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapan tersebut belum tentu benar. Hendaklah dia mengatakan ini adalah hukum yang kita putuskan dan kita usahakan secara ijtihad agar dia sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi permasalahan hukum itu, hukum Islam disebutkan oleh para ulama ada berapa, Pak? Ada 5, ya. Hukum Islam disebutkan oleh para ulama ada 5. Ini disebut dengan hukum taklifi, ya. Yang pertama apa? Halal, haram. Bukan halal, ya, tapi dari atas dulu. Wajib dulu, ya. Wajib, kemudian apa? Sunnah. Kemudian mubah. Kemudian apa? Makruh. Kemudian apa? Haram. Apa tadi, Pak? Pertama wajib. Yang kedua sunnah. Yang ketiga mubah. Mubah itu apa? Nanti kita perinci lagi. Yang ketiga, yang keempat makruh. Yang kelima haram. Yang dimaksud dengan wajib itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dan ditekankan, diharuskan. Ini disebut apa? Wajib. Perintah yang diharuskan disebut wajib. Kalau harus itu berarti apa? Ada konsekuensinya, dihukum kalau tidak mengerjakannya atau mendapatkan dosa. Taib. Yang kedua disebut dengan apa? Sunnah. Sunnah itu sesuatu yang diperintahkan dalam syariat. Jadi diperintahkan, ya, bukan tidak diperintahkan, bukan, tapi diperintahkan dalam syariat. Tetapi tidak harus. Diperintahkan tapi tidak harus, ya. Misalkan ana nyuruh antum
tolong bersihkan, ya tolong bersihkan, tapi tidak harus, itu anjuran saja. Kalau dibersihkan, alhamdulillah, terima kasih, ya kan, nanti ana kasih hadiah antum, kalau enggak ya enggak apa-apa, antum enggak dihukum, gitu ya. Itu namanya apa? Sunnah. Jadi orang yang menjalankan sunnah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Mubah. Mubah artinya apa? Boleh. Boleh mubah atau ikhtiar. Artinya pilihan. Kita bisa mengerjakannya, kita juga nggak apa-apa kalau tidak mengerjakannya. Mengerjakannya pun tidak masalah, nggak dapat pahala. Meninggalkannya pun tidak dapat dosa, gitu ya. Ini disebut apa? Mubah. Taib. Tapi kalau mubah ini diiringi dengan niat baik, ya, maka bisa mendapatkan apa? Pahala. Seperti orang makan. Orang makan, antum makan nggak makan terserah, ya kan? Tapi antum makan itu diiringi dengan niat supaya aku kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak mubazir ini, daripada di luar nanti busuk, mendingan aku makan jadi dari otot, ya kan? Ya, insyaallah ini apa? Dapat pahala. Taib. Atau antum tidur. Kenapa tidur? Iya, supaya aku bisa bangun dan kuat lagi mengerjakan apa? Ibadah atau yang lainnya. Maka ini menjadi apa? Menjadi pahala. Itu tadi mubah, ya. Artinya apa mubah? Boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Tidak ada konsekuensi apapun. Tidak ada konsekuensi dosa ataupun konsekuensi pahala. Yang keempat tadi apa? Makruh. Makruh itu sesuatu yang dibenci, ya, yang biasa disebut oleh para ulama tanzih, ya. Jadi karahiyatu tanzih, dibenci hanya untuk mensucikan saja, membersihkan supaya terhindar dari hal-hal yang buruk, gitu ya. Dan ini makruh itu adalah apa? Sesuatu yang dilarang tetapi tidak diharuskan untuk ditinggalkan. Sesuatu yang dilarang tetapi tidak diharuskan untuk apa? Ditinggalkan. Contohnya apa kira-kira? Ya. Contohnya yang makruh apa? Ada orang, misalkan, ada orang, para ulama menjelaskan makan bawang itu hukumnya makruh. Makan bawang. Pertanyaannya, apakah makan bawang itu haram? Tentu tidak. Makruh ya makruh, haram ya haram, ya kan? Makan bawang. Kenapa makan bawang itu makruh? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukainya. Kenapa beliau tidak menyukainya? Karena bawang aromanya tidak sedap, ya. Jadi beliau menjauhi hal-hal yang tidak sedap. Bahkan beliau melarang kalau ada orang yang habis makan bawang, maka jangan dekat-dekat masjid kami, ya. Man akala min hadhihi min ats-tsaumi wal basal fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan bawang merah, bawang putih, janganlah dia mendatangi masjid kami. Taib. Menggulung celana, ya, kalau ketika sholat nggak usah digulung, ya. Kalau dipotong pun nggak mungkin, ya. Taib. Tapi yang ketika sholat itu menggulung celana, dalam artian kita itu sibuk apa namanya? Ketika sholat nih, mau ruku, mau sujud, jadi sibuk dengan apa? Dengan pakaian, gitu ya. Sibuk dengan pakaian. Mengikat rambut, diikat pakai gini juga tidak boleh ketika sholat. Taib. Tapi kalau seseorang menghindari dari isbal, ya, kalau tidak digulung, maka nanti akan jadi isbal, insya Allah tidak mengapa. Nanti ada kesempatan lain dipotong celananya, kan gitu, ya. Nah, ini isbal juga nih, ya, hukum isbal. Para ulama, Imam Nawawi mengatakan makruh. Kenapa makruh? Nah, ini pertanyaannya, anak nggak paham kenapa kok dihukumi sebagai makruh. Karena beliau mengaitkan isbal ini dengan tidak sombong, dengan kesombongan. Kalau orang isbal nggak pakai sombong, maka hukumnya makruh saja. Kalau isbalnya dengan sombong, maka hukumnya haram, dosa besar, gitu ya. Taib.
Tapi Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan apa? Isbal nggak sombong pun, sombong nggak sombong tetap apa? Hukumnya haram. Karena sombong itu tidak dikaitkan dengan pakaian isbal atau tidak isbal. Seandainya ada orang tidak isbal, ya, tidak isbal, tapi dia sombong, tetap apa? Dihukumi sebagai orang yang sombong. Kalau ada orang tidak isbal, ya, tidak isbal, kemudian dia tidak sombong, ya, maka ini adalah kesempurnaan dari kebersihan apa? Hatinya. Ada orang hatinya katanya tidak sombong, tapi dia isbal, maka perbuatan isbalnya tersebut adalah perbuatan apa? Perbuatan sombong. Disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perbuatan yang menyombongkan diri, gitu. Apa Pak? Iya, sombong itu pada asalnya perbuatan hati, ya kan? Sombong itu pada asalnya perbuatan hati. Tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut juga kesombongan yang bentuknya adalah apa? Perbuatan. Seperti orang yang berjalan, ya, tidak ada tawaduknya, menegakkan apa namanya, kepala gitu ya, membusungkan dada. Kita bilang meskipun mungkin dalam hatinya enggak sombong, tapi ini jalan seperti ini jalannya orang apa? Orang sombong. Ya, demikian juga ketika seseorang itu memakai pakaian isbal misalkan, ya, kita katakan bahwa ini pakaiannya orang apa? Orang sombong. Meskipun mungkin dalam hatinya tidak ada apa? Tidak ada kesombongan. Baik, intinya itu adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan izratul mu'min ila ansofi saqaihi. Pakaian seorang mukmin itu, ini kata Nabi, ya. Siapa yang cinta Nabi di sini? Insya Allah kita semua. Pakaian mukmin itu hanya sampai pertengahan betisnya, ya. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah beliau memakai pakaian melebihi mata kaki. Ibnu Umar, ya, anaknya siapa? Umar bin Khattab. Jadi celana sarungnya panjang. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan angkat lagi. Diangkatlah oleh siapa? Ibnu Umar, diangkat sampai di atas mata kaki. Angkat lagi, diangkat lagi, agak tinggi lagi. Misalkan ini mata kaki di sini, ya, diangkat segini sampai 3 kali, ya. Nabi SAW menyuruhnya. Angkat lagi sampai di sini, angkat lagi, baru sampai pertengahan apa? Betisnya, ya. Baru Nabi SAW menjelaskan inilah apa? Tempat sarung seorang mukmin. Ibnu Umar pun mengatakan apa? Setelah itu, ya, itulah sifat sarungku, tempatnya di situ, tidak pernah diturunin atau dinaikin, segitu terus, ya, karena memang cintanya beliau kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau juga mengatakan, ya, sarung seorang mukmin itu sampai pertengahan betis, tapi kalau nggak mau turun dikit, ya, yang penting jangan melewati mata kaki. Udah, ya, itu banyak sekali hadisnya. Jadi nggak tahu kurang apa gitu, ya. Hadisnya banyak sekali yang menunjukkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana pakaian, sarung, celana seorang mukmin, ya, yang dipakai entah buat sholat, buat kerja dan lain sebagainya sampai apa? Di atas mata kaki. Pokoknya nggak boleh lebih lah, ya. Di mata kakinya masih apa, ya? Pas di mata kaki, ya. Itu hampir, ya, angkatlah dikit gitu, ya. Angkat sedikit. Itu pun tidak mengurangi kegantengan antum, ya. Kurangnya apa enggak, Pak? Enggak kan, ya? Baik, itu tadi hukum makruh. Kemudian hukum haram. Haram itu apa? Haram itu larangan, perintah untuk meninggalkan dan sifatnya harus ditinggalkan. Perintah untuk ditinggalkan dan sifatnya harus ditinggalkan. Kalau tidak ditinggalkan, maka konsekuensinya apa? Dosa, entah hukuman di dunia, hukuman di akhirat, di alam kubur atau di neraka, ya. Ini disebut dengan apa? Haram, ya. Taib. Jadi itu tadi hukum syar'i, hukum taklifi. Ada 5 hal. Insyaallah jelas, Pak, ya. Yang pertama tadi apa? Wajib, harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan kita dosa. Yang kedua,
Sunnah diperintahkan untuk dihidupkan sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah, bukan untuk dimatikan. Jadi kalau kita mampu menjalankan sunnah, kerjakan sekuat tenaga kita. Yang ketiga, mubah. Apa tadi mubah artinya? Boleh ya, boleh dikerjakan atau tidak. Tidak ada konsekuensi dosa ataupun pahala. Tapi kalau mubah ini disisipi niat buruk, maka buruk juga hasilnya, dosa. Kalau disisipi dengan niat baik, maka baik dan dia mendapatkan pahala. Yang keempat tadi apa? Makruh. Makruh artinya yang dibenci. Makruh artinya yang dibenci. Ya, jadi dilarang, diperintahkan untuk ditinggalkan, tetapi tidak harus. Tadi contohnya tadi apa? Makan bawang, makan sesuatu yang bau. Ustaz, kalau rokok bagaimana? Rokok bau ya kan? Tetapi kalau bawang itu kita makan, bawang itu sehat apa enggak, Pak? Sehat ya kan, meskipun bau dia sehat. Kalau rokok sehat apa enggak? Apalagi rokok sekarang mahal ya, Pak ya. Nah, mungkin sebagian antum ketika mau ngasih, mau sedekah kepada orang yang kelihatan ini orangnya kasihan yang butuh sedekahin, tapi ketika antum melihat ternyata dia ngerokok, kadang-kadang malas ngasih ya Pak ya. Kenapa? Takutnya duitnya nih dibelikan apa? Rokok, membahayakan dia. Kenapa nggak dibeliin telur, bisa dia makan sama keluarganya juga, atau beli beras buat menghidupi kalian, malah dibuat apa? Rokok. Jadi kekhawatiran seperti ini menyebabkan seseorang itu ragu-ragu, maju mundur, ngasih nggak ya, gitu loh ya. Karena apa? Melihat orang tersebut merokok. Dan juga kita tahu bahayanya sudah terbukti, bahaya rokok itu sudah terbukti. Ini sering kita ulang-ulang, nggak masalah ini ya, karena memang sebagian jamaah kita masih merokok ya, sulit berhenti. Bahaya yang sudah terbukti, bahaya buat sendiri orang yang rokok ataupun orang yang di sekitarnya ya. Dia nggak tahu ternyata si fulan ini sakit karena asap rokok yang pernah dia tebar kemana-mana. Ada keluarganya, anggota keluarganya sakit sampai meninggal dunia ya, karena apa? Si fulan ini kalau di rumah ngerokok, asapnya kemana-mana. Si saudaranya ini masih belasan tahun sakit paru-paru sampai meninggal dunia. Ada nggak kisah seperti itu? Ada Pak ya, ada. Taib. Jadi bahaya. Ini jadinya makruh atau haram ini kira-kira nih? Kalau seperti itu ya, haram ya. Karena bukan cuma dilihat dari baunya saja, tapi dilihat dari bahayanya yang nyata. Adapun sebagian orang, Ustaz, anak punya kakek sampai 80 tahun masih kuat itu, ngerokoknya masih kuat, tapi sehat itu. Mungkin rokoknya itu ya berbahaya, meskipun berbahaya, tapi pola hidupnya yang mengurangi resiko bahayanya rokok. Rokoknya tetap berbahaya, tapi mungkin dia sering jalan kaki, makan makanannya sehat, tidak seperti kita makan makanan banyakan gula, gorengan, minyak dan seterusnya ya kan. Beda, jangan disamakan kan gitu. Jangan disamakan. Taib. Jadi vape ya, ganti rokok elektrik sekarang ya. Ganti, anak nggak tahu kalau itu ya. Taib. Intinya itu semua adalah sarana juga. Sarana orang mau sabu-sabu, mau apa, itu biasanya dekat dengan orang yang pakai rokok ya, dekat dengan para perokok, dekat dengan orang yang pakai sabu-sabu dan sejenisnya. Ada nggak orang yang pakai sabu-sabu tapi dia nggak ngerokok? Itu pertanyaannya. Coba antum cari sendiri ya. Baik. Ini beliau contohkan ya. Sebagai contoh, pembahasan mengenai hukum sholat berjamaah dengan menerapkan social distancing dalam kondisi COVID kemarin ya. Jadi sholat jamaah tapi satu-satu gitu, tidak rapat. Ini hukum dari mana? Jadi asalnya hukum soft itu kan rapat. Adapun kemudian diterapkan satu-satu ya. Ini hukum. Kalau ada orang yang mengatakan
ini hukum Allah seperti ini ketika ada wabah, sholatnya satu-satu sendiri, ya, maka ini ucapan yang tidak benar. Tidak bisa dia menisbatkan perbuatan tersebut dengan hukum Allah, karena ini adalah perkara apa? Ijtihad. Demikian juga ada yang mengatakan kalau sholatnya mencar-mencar maka nggak wajib berjamaah, sholat masing-masing di rumah. Tapi tetap ada orang yang sholat di masjid supaya tidak kosong masjidnya. Taib, intinya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala ini memberikan wawasan kepada kita semua bahwasanya para ulama di dalam menentukan hukum mereka adalah orang yang sangat berhati-hati, tidak sembarangan mengatakan ini hukum Allah, ya, tidak, tapi mereka berhati-hati. Ketika mereka menistimbat suatu hukum pun juga mereka hati-hati. Artinya apa? Berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ada pertanyaan silakan. Ya. Taib. Yang pertama berkaitan dengan kalimat manhaj salaf. Ini juga tidak mudah kita mengeluarkan seseorang dari manhaj salaf, ya. Tidak boleh sembarangan. Kemudian tadi sampai mengucapkan sumpah untuk memastikan bahwasanya si fulan ini tidak termasuk orang yang di atas jalan yang benar, ya. Manhaj salaf, jalan orang-orang terdahulu, tentu ini adalah jalan yang benar, sudah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surat An-Nisa, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang petunjuk kepadanya dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, ya. Jadi jalan sabil atau manhaj orang-orang beriman, siapa ini? Para sahabat. Itulah manhaj yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut maka kami palingkan kepada kesesatan yang dia inginkan dan kami masukkan dia ke neraka jahanam. Jadi wajib kita mengikuti Rasulullah dan juga mengikuti jalannya orang-orang beriman yang terdahulu, orang beriman yang pertama, ya. Gimana caranya? Belajar ilmu mereka. Taib. Kemudian adapun salaf dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum, seperti pembahasan yang kemarin ya Pak ya. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi Nabi Muhammad disebut dengan generasi apa? Sahabat. Karena sahabat artinya adalah orang-orang yang pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka beriman sampai mati, mereka beriman. Ya, ketika melihat dalam keadaan iman dan mereka mati pun dalam iman. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup setelah para sahabat, ya, yang disebut dengan apa? Tabi'in. Siapa tabi'in ini? Tabi'in adalah orang yang pernah melihat para sahabat, ya, dan dalam kondisi beriman. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang hidup setelah tabi'in disebut dengan apa? Tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in adalah orang-orang yang hidup setelah tabi'in dan pernah melihat salah seorang tabi'in, ya.
satu saja dilihat, maka dia disebut dengan apa? Tabi'ut tabi'in. Inilah yang disebut dengan al-qurun al-mufaddalah, ya, yaitu generasi yang diutamakan, yang disebut dengan generasi salaf, yang kita semua diperintahkan mengembalikan agama dan juga jalan pikir kita dalam beragama sesuai dengan jalan mereka, ya. Adapun orang-orang yang di zaman tersebut melakukan penyimpangan, maka tidak disebut dengan salaf, ya, tidak disebut dengan salafus soleh. Seperti siapa? Seperti orang-orang Khawarij. Kapan adanya? Orang Khawarij muncul di zaman sahabat, ya. Orang Khawarij muncul di zaman sahabat dan mereka tabi'in, ya. Dan mereka adalah orang-orang tabi'in. Maka mereka tidak disebut sebagai salafus soleh. Kenapa? Karena mereka tidak berjalan seiring dengan jalannya para sahabat. Bahkan mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan juga orang-orang yang bersama Ali bin Abi Thalib. Mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Zubair dan lain sebagainya. Dikafirkan oleh orang Khawarij. Demikian juga muncul orang-orang Qadariyah, ya, yang mengatakan tidak ada takdir. Ini juga di zaman Abdullah bin Umar masih ada, ya, di zaman tabi'in. Maka mereka juga tidak disebut salafus soleh. Kenapa? Karena tidak mengikuti jalannya para sahabat. Para sahabat meyakini takdir, mereka malah menyimpang, tidak meyakini takdir, maka dipastikan ini penyimpangan, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman generasi yang terbaik itu ada sekte-sekte yang menyimpang. Maka sampai zaman sekarang, ya, penyimpangan itu ada, tetapi orang yang melalui jalan para sahabat juga ada. Kita milih yang mana? Ya, kita milih ngikutin jalan sahabat atau kita milih mengikuti jalan orang-orang yang menyimpang tadi dengan mengandalkan pikiran semata. Baik. Oleh karena ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, permasalahan seseorang ikut manhaj salaf atau tidak ini perkara yang besar, ya. Karena kalau kita sebut demi Allah dia tidak bermanhaj salaf, berarti ini orang menyimpang ini, ya. Jangan dikarenakan satu dua hal yang melanggar syariat kemudian kita langsung menuduh dia sebagai orang yang tersesat, tidak di atas manhaj salaf, tidak, ya. Mungkin seseorang itu memiliki perbedaan pendapat, ya, kecuali kalau dia jelas-jelas madhabnya adalah mengunggulkan akal daripada dalil. Nah, ini jelas menyimpang, ya, jelas menyimpang karena dia berdalil dengan akalnya yang paling utama. Atau mereka berdalil mengunggulkan khurafat-khurafat daripada apa? Daripada Al-Quran dan Sunnah. Ini juga menyimpang, jelas menyimpang, tidak di atas manhaj salaf. Tapi kalau orang berdalil dengan Al-Quran, dengan Sunnah, tetapi mungkin keliru satu dua dalam ijtihadnya, atau dia mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kebiasaan suatu masyarakat, ya, maka tidak bisa kita langsung kita sebut dia keluar dari manhaj salaf. Tapi paling tidak hati-hati dari orang tersebut itu boleh. Tapi kalau dipastikan dia tidak manhaj salaf, ini berat, ya. Ini sangat berat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Konsekuensi demi Allah, ini bahaya juga, ya. Ini bahaya. Kalau dia memastikan sampai akhir hayat, maka ini tidak boleh. Tapi kalau dia menjelaskan kehidupan orang saat itu, ya, mungkin saja boleh. Kalau memang jelas dia bukan di manhaj salaf, demi Allah dia tidak di atas kebenaran, boleh saja, ya, boleh. Karena memang salah, ya kan, boleh. Nah, kalau memang salah boleh. Taib. Seperti kita minum khamr, demi Allah dia minum khamr, ya kan, sesuai kenyataan. Taib. Ada lagi, Pak? Jadi dakwah ini dakwah yang indah, ya. Hanya saja orang membutuhkan kesabaran karena dia harus belajar, dan belajar itu berat, Pak. Belajar itu berat. Kenapa berat? Karena dia harus menghabiskan waktunya untuk belajar, mengikuti syariat Allah. Dan juga seseorang harus sabar untuk menjalankan syariat Allah.
menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini butuh apa? Butuh kesabaran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan oleh Allah untuk bersabar ketika bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah di pagi dan siang hari, di malam hari. Dan janganlah melewatkan pandangan dari mereka hanya karena ingin mendapatkan harta yang lebih, ya, hanya karena ingin mendapatkan dunia. Kebanyakan orang yang meninggalkan ibadah, meninggalkan syariat Allah, meninggalkan sunnah Allah, alasannya apa? Dunia. Alasannya dunia, ya. Oleh karena itu kita minta kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kesabaran di dalam mempelajari syariatnya, mempelajari sunnah-sunnahnya, kesabaran di dalam menjalankannya, dan juga kesabaran di dalam menghadapi ujian-ujian di dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.